Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Dewan Kehormatan Daerah 45 dan Dewan Paripurna Daerah 45 Provinsi Jawa Tengah, Ketua Umum Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh pengurus DHD 45 yang akan dilantik, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami menghaturkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah masa bakti tahun 2022-2027. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Angkatan 45. Yang
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan kode etik anggota oleh Kolonel Purnawirawan Sri Wur Indarsi, SPD. Kode etik anggota. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan setiap amal perbuatan. 2. Berjuang terus melaksanakan amanat penderitaan rakyat dan menindaklanjuti secara tulus perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Taat dan setia pada cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tingkah laku yang bersahaja, santun, dan beradab. 5. Bersikap dan bertindak sebagai pemersatu bangsa. Selesai. Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Harian Daerah 45, Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah, masa bakti tahun 2022-2027. Diawali dengan pembacaan surat keputusan. Surat keputusan nomor 055-SKEP-11 Romawi /2022 tentang pengesahan kepengurusan Badan Pembudayaan Kejuangan 45 DHD 45 Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2022-2027. Dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Harian Nasional 45 menimbang, memperhatikan, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan kepengurusan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2022-2027 seperti terlampir pada surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kepengurusan masa bakti 2022-2027. 3. Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2022. Dewan Harian Nasional ditandatangani Legend TNI Purnawirawan Dr. Haji Ramli Hasan Basri, Sekretaris Jenderal Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Haji Maksum Amin MPD. Lampiran surat keputusan nomor 055-SKEP-11 Romawi /2022 tanggal 24 November 2022. Surat susunan pengurus Badan Pembudayaan Kejuangan 45 DHD 45 Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2022-2027. Romawi 1. Dewan Kehormatan Daerah 45. 1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah. 2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. 3. Pangdam 4 Diponegoro. 4. Kapolda Provinsi Jawa Tengah. 5. Ketua Legiun Veteran Provinsi Jawa Tengah. 6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Romawi 2. Dewan Paripurna Daerah 45. 1. Dr. Andes Haji Suparto Citro Diharjo dan seterusnya sampai dengan 44. 45. Korwil DHC 45 Ex Karisidenan Surakarta. Romawi 3. Dewan Harian 45. Kepada nama yang disebut dimohon menempatkan diri. 1. Ketua Umum Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI. 2. Ketua 1 Sarwa Paramana SH MSI. 3. Ketua 2 Dr. Andes Kristiawan Hadi Susanto MSI. 4. Ketua 3 Haji Edi Susanto SH MSI. 5. Ketua 4 Dr. Andes Haji Abdul Sulhadi MSI. 6. Sekretaris Umum Iwan Laksono HS SE MM. 7. Sekretaris 1 Dr. Andes Haji Zainal Arifin BBA MSI. 8. Sekretaris 2 Insinyur Haji Harsono MT. 9. Bendahara Evi Tirta Kumalaningsi SOS MSI. 10. Wakil Bendahara Haji Mujiman SH. 11. Kabid Organisasi dan Kaderisasi Andriani Susilowati SH. Ulangi, Andriani Sulistiowati SH. 12. Kabid Informasi dan Komunikasi Dr. Andes Suprihantono Atmojo MSc. 13. Kabid Pendidikan dan Pembudayaan NKBI Dr. Andes Haji Suparmo Ali SPD MSI. 14. Kabid Politik dan Hukum Kolonel Purnawirawan Warsono SH MH. 15. Kabid Hankam dan Bela Negara Kolonel Purnawirawan Sri Wur Indarsi SPD. 16. Kabid Sosial Budaya Jagarin Pane SEMM. 17. Kabid Ekonomi dan Kesra Insinyur Maruli Pakpahan MSc. Pembacaan selesai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata pengukuhan oleh Gubernur Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin, tanggal 26 bulan Desember tahun 2022, saya, Gubernur Jawa Tengah, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah untuk masa bakti 2022-2027 sesuai dengan surat keputusan Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45 nomor 055/11/2022 tanggal 24 November 2022. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara sehingga dapat menjalankan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Semarang, 26 Desember 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pengukuhan selesai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah dipersilakan kembali ke tempat, diikuti oleh pengurus yang telah dilantik.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DHD 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, para pejabat Forkopimda Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dewan Kehormatan, Dewan Paripurna, dan Dewan Harian Daerah. Ketua Umum baru masih lupa. Badan ya, itu yang benar. Yang saya hormati para undangan, para senior, ibu bapak sekalian, mohon izin tidak saya sebutkan asma panjenengan satu persatu. Ada Ibu Dia, Profesor Sri Puryono, Pak Rektor, pimpinan organisasi kemasyarakatan, ada dari Legiun Veteran, tentu saja saudara-saudara kami dari DHC 45 Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka pelantikan pengurus DHD 45 Provinsi Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan melantik atau mengukuhkan kepengurusan ini dengan ungkapan kata-kata yang tegas, yang mantap, yang menjadikan kami insya Allah juga mantap menjadi pengurus. Terima kasih kepada para undangan seluruhnya yang telah memenuhi undangan dan harapan kami. Saya melihat tempat duduknya penuh, menjadikan kami berbesar hati. Sebagian dari kami sudah berusia lanjut, tapi kami bergembira karena sebagian dari kami adalah orang-orang muda. Kami menyadari kami hampir tidak punya apa-apa, tapi kami bersyukur karena kami masih punya niat dan semangat. Dulu para pendahulu kita angkatan 45 rasanya juga tidak punya banyak apa-apa, tetapi beliau-beliau mempunyai semangat, bahkan tekad yang terkenal dengan ungkapan merdeka atau mati. Yang seperti itu pantas menjadi teladan kita semua. Bapak Gubernur, Ibu Bapak sekalian, kami semua mohon doa restu, mohon dukungan, bukan untuk menjadi kami kaya raya,
kuat, berkuasa. Tidak. Tetapi kami ingin nyengkuyung. Kami ingin meneladani para pendahulu. Dan kami tentu tidak mampu sendirian untuk itu semua. Para pendahulu kita yakini bahwa beliau-beliau yakin bahwa negeri ini, bangsa ini menjadi bangsa, menjadi negeri dan bangsa yang merdeka. Karena bangsa ini bisa bersatu. Bersatu bukan hanya menjadi satu, tetapi menjadi satu tekad yang sama untuk merdeka. Ketika kita baca-baca sejarah perjuangan para pendahulu, mungkin dapat digambarkan, walaupun kami menggambarkannya belum tentu tepat, tentu lebih mulia yang aslinya. Seolah-olah sebagian pada waktu itu meyakini bahwa bangsa ini siap merdeka ketika bangsa ini sudah berpendidikan yang cukup. Tetapi konon sebagian atau bahkan sebagian besar yang lain meyakini bahwa bangsa ini menjadi terdidik justru harus merdeka dulu. Saya kira itu bukan pertentangan, tetapi sebuah dialektika. Dan akhirnya semua sepakat, merdeka dulu. Dengan merdeka kita bisa membangun bangsa ini dengan kemampuan bersama, kemampuan sendiri bangsa ini. Dan oleh karena itu kemudian ditulis di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Bangsa ini, negara ini pertama-tama merdeka. Bersatu untuk merdeka, tetapi setelah merdeka harus tetap bersatu. Merdeka, bersatu, berdaulat, dan berjuang bersama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Pun setelah merdeka dipesankan oleh para pendiri negara, Bapak Gubernur izin saya bernostalgia. Ketika menjadi murid SMA, saya harus menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Meskipun waktu itu belum begitu nalar maknanya. Kemudian para pendiri negara memesankan, berpesan, setelah merdeka, apa yang paling harus segera dilakukan? Membentuk pemerintah negara. Pemerintah negara yang bagaimana? Pemerintah negara, kalau boleh saya maknai, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, kelurahan, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia, segenap bangsa, tidak ada kecuali. Jadi kalau ada yang tidak terlindungi, maka misi kita belum genap. Ya. Kalau ada wilayah yang belum terlindungi, belum lengkap. Ya. Memajukan kesejahteraan umum yang konon dimaknai bukan hanya untuk orang seorang atau sekelompok orang atau segolongan orang, tapi untuk seluruh warga bangsa Indonesia. Tantangan yang luar biasa sampai saat ini.
mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon izin saya kadang melakukan otokritik. Jangan-jangan saya jadi anggota DPR menikmati ketika rakyat kita belum sejahtera, rakyat kita belum cerdas, karena dengan 50.000, 100.000 bisa mengontrak suara mereka untuk 5 tahun. Jangan-jangan kalau seperti itu pikiran saya, biarlah yang miskin kalau perlu tambah banyak, tidak usah banyak yang pinter supaya mudah diatur, mudah dibujuk, bahkan ditipu. Naudzubillah, barangkali itu sebuah kedoliman. Namanya juga otokritik. Supaya tidak dolim, paling tidak pikiran kita balik. Justru kalau mereka sudah sejahtera, mereka sudah cerdas, mereka akan memilih saya bukan karena 50.000, bukan karena kebodohannya, tapi memilih siapapun yang dipandang kompeten, yang dipandang berintegritas. Ada ungkapan, berikanlah urusan pada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran. Sedikit menambah, mudah-mudahan dari pemilu ke pemilu akan dihasilkan pemimpin-pemimpin negara ini, setidak-tidaknya yang dipilih melalui pemilihan umum, lebih baik, lebih berkualitas. Kalau sekarang sudah lebih baik, mudah-mudahan yang ke depan akan lebih baik. Karena kalau sama saja pun posisi kita konon masih merugi. Apalagi kalau tidak lebih baik atau lebih buruk, celaka. Yang ahli hadis atau ayat barangkali lebih tahu daripada saya. Bapak Gubernur, Ibu Bapak sekalian, kalau saya terus-teruskan ini penyakit orang tua, dodro. Ya. Beruntung, alhamdulillah, saya sadar, Bu Christine, saya masih sadar. Ya. Saya harus segera mengakhiri sambutan ini. Saya ulangi, intinya sebenarnya kami semua mohon doa restu, mohon dukungan. Kami ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Pak Gubernur, Nun Sewu, tidak usah maringi anggaran terlalu banyak, tapi yang cukup saja. Kalau terlalu banyak nanti malah banyak godaan. Yang cukup saja. Dan dengan kerjasama bersama yang lain, insya Allah kita bisa bergotong royong. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengantarkan generasi ke depan, supaya tetap tidak melupakan, bahkan secara substansi paling tidak, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harus menjadi pusat perhatian. Teknologi, kemajuan bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita, pasti diperlukan. Ya. Tetapi prinsip bernegara saya kira tidak boleh dilupakan. Menurut Bung Karno kurang lebih Indonesia merdeka tidak hanya untuk setahun 2 tahun, tetapi untuk 1000 tahun, bahkan untuk selama jagat ini masih digelar. Kita yakini dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI akan tetap berdiri tegak di tengah-tengah persaingan bangsa-bangsa di dunia.
Kita ingin menjadi bangsa yang kuat, tapi kita tidak ingin dan tidak boleh setelah kuat menjadi penjajah. Karena kita tahu dan komitmen para pendahulu, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bahkan Bung Karno pada waktu itu ingin membantu bangsa-bangsa Asia Afrika yang belum merdeka supaya bersama-sama dengan Republik Indonesia juga menjadi bangsa yang merdeka. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahan Bapak Gubernur, kami menunggu dan kita doakan untuk Pak Gubernur yang terbaik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan Bapak Ibu sehat. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada pengurus baru di bawah kepemimpinan Pak Heru Sujatmoko. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi betul-betul merasuk di kita semuanya untuk kita terjemahkan menjadi rencana aksi. Dan tentu saja pasti tidak bisa bekerja sendirian dan mesti kolaborasi. Pak Heru saya kira betul sekali. Dan nanti akan saya sampaikan beberapa proposal dari kita agar seluruh kekuatan yang dimiliki dari DHD ini nanti masuk ke kelompok-kelompok generasi berikutnya. Mohon kiranya nanti dari Bapak Ibu, Pak Heru mungkin bisa berkomunikasi dengan Kesbang, dengan Dinas Pendidikan kita, agar kemudian ada sesuatu yang konkret nanti untuk kita laksanakan. Dan tentu hadir di sini banyak sekali, saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu. Ada Dewan Kehormatan Daerah yang hadir, dan tentu di sini ada LVRI dari Forkompimda, terima kasih komplit gitu. Terus kemudian Dewan Paripurna, ya terima kasih juga sudah hadir, dan Bapak Ibu sekalian, saya mau kenalkan ini hadir sendiri Pak Kajati, kebetulan baru beliau. Terima kasih Pak. Pak Heru, jadi kalau anggarannya nanti perlu secukupnya, mumpung ada Pak Kirno dari DPRD, jadi jangan khawatir Pak Heru. Tadi bendaharanya siapa ya? Kasnya masih berapa Bu? Ya? Minus. Berapa Bu? Nol. Pantas volumenya kecil Bu dia. Nol soalnya, volumenya kecil. Tenang aja lah. Nanti yang nyumbang pertama saya aja. Ajudanku ndi ya Mau? Iya. Mas, nyuwun nomor telepone kuwi bendahara. Ben cekap-cekap ya. Apa yang disampaikan Pak Heru tadi maknyes, tapi betul itu kondisinya. Kalau 1945 menuju 2045
maka 100 tahun usia Republik ini. Kan disampaikan Pak Heru tadi, kita mau maju berarti lebih baik. Kita tetap itu aja ya rugi, apa meneh minus. Saya kemarin diajak acara halakoh kebangsaan di salah satu pondok pesantren di Magelang. Hadir juga Pak Mahfud. Kita bicara Bapak Ibu, bagaimana menuju 2045 atau dalam 100 tahun Indonesia. Bayangan kita apa? Negeri ini maju, grafiknya begini, atau kemudian tetap atau turun? Kita akan menentukan. Bapak Ibu saya kira akan mengawal frame-nya itu. Maka Pak Heru sampaikan tadi, beliau sampaikan yang sudah kita sepakati kan Undang-Undang Dasar 45 ya, sepakat konstitusinya. Itu rel konstitusinya. Dasar negaranya clear. Tidak bisa kiri kanan, rentok ngiwonengen. Terus kemudian ya Bhinneka Tunggal Ika itu wis sunatullah. Gak ada di antara kita yang sama, gak usah dicari perbedaannya, tapi bagaimana mempersatukan itu. Ini ada Dewan Harian, ada LVRI, saya kira narasumber yang menurut saya bisa menjernihkan kembali, mengawal, atau barangkali memberitahu pada ilmu yang baru buat generasi muda. Nah, saya coba membaca data Bapak Ibu. Kemarin waktu halakoh itu, wah dari kiainya dari NU itu, PBNU menceritakan bagus sekali. Yang pertama adalah cerita bahwa mana yang harus diistikarohkan dan mana yang harus dimusyawarohkan. Ojo diwalik-walik. Diceritakan yang sampai hari ini masih cukup sesuai, kompatibel dengan hari ini adalah ketika Piagam Madinah dulu dibuat itu, ini ilmu pengetahuan baru buat saya ini, kalau saya salah tolong diluruskan. Ternyata kesepakatannya itu bagaimana menjaga air. Saat itu loh, air. Menjaga hutan. Dan bagaimana mendorong energi. Kok mirip ya dengan kondisi sekarang? Apa yang mau saya ceritakan? Izin Bapak Ibu, posisi Indonesia hari ini tidak terlalu buruk. Tadi pagi Pak Heru saya rapat inflasi, nggak terlalu buruk. Bahwa kemudian ada pengaruh global, ya. Bahwa kemudian kita harus kendalikan di TPID, ya. Ini ada Pak Pur ini punya pengalaman inflasi daerah dulu kenceng. Ya sebenarnya ada Pak Pur sama Pak Heru, kita bertiga. Bagaimana kita mengendalikan? Kampus Pak Rektor itu juga penting untuk kita ajak karena ini terjadi shifting hari ini. Banyak pengetahuan kita bergeser, ilmu pengetahuan lama kadang-kadang maaf harus kita tinggal. Karena terjadi disrupsi yang hebat sekali. Nah kalau cara lama kita pasti ketinggalan. Bapak Ibu, negara-negara yang maju hari ini juga sama. Istilah presiden itu kemarin pada Ekonomi Outlook itu dibicarakan setelah saya ketemu dengan anggota G20. Negara 10 yang paling kaya loh ini. Itu ternyata yang ada di pikiran seluruh kepala negara saat itu sama-sama pusingnya katanya. Dan kepercayaan diri Indonesia super tinggi saat itu. Kita pede banget. Kalau Pak Heru tadi ngendikan ngimpinya Bung Karno sebagai berdikari itu hari ini roadmapnya sebenarnya kelihatan. Pertanyaan siji, wani ora gitu. Wani ora inilah kemudian yang coba hari ini kita bisa kawal. Mau berdikari enggak? Mau berdaulat enggak negaranya? Mau diintervensi terus apa enggak? Nah terjadilah cerita di G20. Saya tanya, Pak Presiden,
Gimana Pak rasa kemarin ketemu dengan para presiden dari negara maju? Biasa. Gitu jawabannya. Biasa. Negara-negara yang kepercayaannya diri tinggi ada 3. 1 tentu Amerika, 2 Tiongkok, dan yang ketiga adalah India. Yang lainnya tidak. Eropa tidak. Saya kemarin kedatangan tamu dari Dortmund, cerita nonton sepak bola, karena sebagai orang Jerman dia memprediksi Jerman akan juara juga. Nah pada saat nonton kira-kira jam 10 malam Bapak Ibu, dan dia ceritakan, Pak Gubernur pada saat saya nonton bola malam-malam, kita nonton bersama, tapi bersamanya di Eropa itu tidak seperti di lapangan kita loh ya, pakai geber gitu nggak ada. Bersamanya itu ya 6 orang. 6 orang. Dan ini ibu-ibu Bu, yang nonton ibu-ibu. Pemilik rumahnya itu ngasih selimut. Udah jam 10 malam ngasih selimut. Jadi nontonnya itu di dalam rumah tapi selimutan. Buat kita kan biasa tuh cerita itu. Tapi buat mereka ini luar biasa. Apa luar biasanya? Alat pemanasnya tidak bisa hidup karena gasnya nggak ada. Dan jam 10 itu negara sebesar Jerman listriknya sudah mulai mati. Efisien. Jerman loh ini. Maka cerita itu menyiratkan, setelah pertemuan G20 itu saya tanyakan semua sama-sama pusing kata Pak Presiden. Nah kita hebat. 3 catatan saya yang luar biasa. Yang pertama pada saat itu Indonesia pernah menghentikan ekspor batu bara. Hanya dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Geger genjik dunia 2 minggu saja, hanya pasokannya kita dorong ke dalam negeri agar ada jaminan energi, listriknya orang mati. Aduh. Hanya 2 minggu dunia geger. 2, Presiden tiba-tiba menghentikan ekspor nikel. Dunia geger dan kita digugat di WTO dan kita kalah. Saya tanya, Pak Presiden, apa yang mesti dilakukan? Ya kita lawan. Bahasa kita lawan dengan gaya seorang Presiden Jokowi yang mungkin berbeda dengan gaya pidatonya Bung Karno. Kalau Bung Karno kira-kira bicaranya seperti saat kita mau diutangi oleh IMF yang syaratnya kokain dan memberatkan Indonesia, lalu kita membuat syarat sendiri dan ditolak, lalu boleh berbicara, go to hell with your IMF. Minggato, itu bahasa Jawa itu. Itu intonasi yang berbeda, tapi kontennya sama. Kita lawan WTO. Kita cari lawyer-lawyer terbaik untuk membela. Yang luar biasa pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa di Brussels kemarin, saya ikuti, itu presiden pidatonya the best menurut saya. Karena beliau sampaikan bahwa antar negara mesti menghormati dan tidak boleh ada yang mendikte. Maka beliau sampaikan kalau kita kemarin ekspor bahan mentah, sekarang harus setengah jadi. Dan itu tidak boleh kata mereka. Kita harus mengekspor bahan mentah, kita didikte. Maka yang disampaikan Pak Heru tadi, waktu mau merdeka itu ya darah ditumpahkan, nyawa diberikan, harta benda keluarga ditinggalkan semuanya. Pertanyaannya, menuju 2045 semangat ini masih ada apa enggak? Kira-kira anak muda itu bagaimana memandang Indonesia hari ini? Dia cuek, individualistik, atau kemudian masih ada pemikiran kolektif untuk kepentingan bangsa? Nah, dari situlah Bapak Ibu, kepercayaan diri yang luar biasa. Setelah batu bara kemarin dikontrol, nikel, besok boksit. Itu artinya hilirisasi akan dilakukan, itu artinya SDM mesti siap. Dan pada saat kita rapat inflasi, data per Oktober Bapak Ibu, Zimbabwe itu nomor 1 inflasi tertinggi, jenengan pirsa 280%, ini data per Oktober kemarin. 280%, duit ora payu.
Lebanon 162%, Suriah 139%, Sudan 125%. Gila nih. Ya. Kira-kira Indonesia nanti ada di mana gitu. Kalau kita melihat yang sekarang terkecil itu Tiongkok, kita 2,5%. Arab Saudi 3%, Jepang bisa 3%, Korea Selatan 5,6%, Prancis 5,6%, Indonesia kemarin 5,9%. Tidak terlalu buruk. Amerika 7,6%, Turki negara maju ini 83,45%, Argentina 78,5%, Rusia 14,3%, Uni Eropa 10%, waduh, Jerman 10%, Inggris 9,9%, dan dia menyatakan krisis. Bapak Ibu, ini data ini saya sampaikan pada panjenengan agar kemudian kira-kira kita masih bisa bergerak enggak ya? Kok hari ini masih ada kemudian untuk kita maju, narik baju kita dari belakang. Alon-alon rasa banter-banter, wah kayak gini, ditarik ke persoalan masa lalu. Apa masa lalunya? Suku masih kita pertentangkan, agama masih kita pertentangkan. Maka DHD ini menurut saya menjadi begitu penting. Pak Heru, saya berharap nanti anak-anak sekolah mulai masuk DHD, LVRI bisa jadi narasumber Pak di sekolah. Kata kawan-kawan ex-napiter yang kemarin saya ajak dialog, Pak Ganjar, hati-hati. Kami ini dulu waktu dididik itu masuknya ke sekolahan. Dan kami harus membersihkan satu persatu. Jangan salah Bapak Ibu. Maka setiap kali pelantikan kepala sekolah di ruangan ini saya sampaikan, yang setuju PKI ngacung gitu. Saya suruh ngacung. Nggak ada, alhamdulillah. Yang setuju HTI ngacung, saya suruh gitu. Nggak ada, alhamdulillah. Yang setuju FPI ngacung. Ini organisasi sudah dilarang sama pemerintah semua ini. Nggak ada, berarti sudah sepakat dengan saya. Kalau besok saya lihat di medsos, kalau besok saya lihat di WA group, berarti Anda saya copot, setuju apa enggak gitu. KB ngomong setuju, kalau nggak setuju nggak saya lantik. Power Bapak Ibu, use your power. Kalau kita tidak gunakan ini, kita tidak disiplin, nggak bisa. Dulu setiap kita mau Natalan, orang bergunjing menyampaikan selamat Natal itu dosa pora, sehingga repotlah semua orang, repot. Alhamdulillah hari ini suara itu menjadi lama-lama sudah tidak terdengar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab merayakan Natal di sana. Kita harusnya jauh lebih hebat dari itu. Karena waktu negara ini berdiri, kita sudah lebih dulu harusnya. Tapi di tengah jalan ditarik-tarik pada soal itu. Nah, saya kepingin suatu ketika Pak Heru masih ada tokoh-tokoh pelaku pejuang yang masih hidup, disuruh cerita. Karena narasi cerita itu pasti akan sangat luar biasa. Maka kenapa saya selalu doakan Bapak Ibu sehat, agar Bapak Ibu berkenan untuk hadir di kelompok mereka, di tengah mereka, menceritakan seluruh apa yang terjadi pada saat itu. Ben sekarang tidak ditarik-tarik. Meskipun kalau sudah kepentingannya politik, yang dulu tercerita merdeka, yang dulu cerita Pancasila, tiba-tiba bergeser. Apapun pangkat dan jabatannya, tolong dicatat, apapun pangkat dan jabatannya. Saya sedih aja, wah ini dulu pangkat juga orangnya, ternyata tiba-tiba geser Pak. Bapak Ibu nun saya geser untuk kepentingan apa? Politik. Maka evaluasi dari Pak Heru tadi saya setuju Pak, agar kemudian dalam demokrasi dan demokratisasinya lebih cerdas untuk menyampaikan itu. Bapak Ibu, saya mau ikut Pak Heru, tidak ikut mengambil waktu yang sama. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadi syirik, dan mudah-mudahan setelah ini Kesbang titip nanti komunikasi dengan Pak Heru, program yang sudah kita laksanakan masukkan, agar dari DHD bisa menjadi narasumber.
dan kemudian bisa hadir di tengah anak-anak muda dan mereka bisa mendengarkan dengan segala cerita dan pesan itu diberikan langsung oleh para pelaku. Sekali lagi saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yusuf SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat rahmat dan karunia-Mu kami dapat menyelenggarakan pengukuhan pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Perjuangan 45 telah berjalan dengan lancar, hikmat. Berilah mereka semuanya kesehatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami sadar ya Allah bahwa keberhasilan, kebahagiaan, dan kejayaan memerlukan semangat kerja keras disertai dengan doa. Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan, kemudahan dalam mengemban amanah yang Engkau berikan kepada seluruh pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Perjuangan 45 dalam berkiprah demi kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, pemberi petunjuk, berilah selalu kami hidayah dan inayah-Mu agar taat dalam segala peraturan dan mampu menjalankannya demi kemaslahatan bangsa dan negara kami, dan berikanlah keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampuni kami sekiranya kami belum mampu memberikan arti dan pengabdian yang terbaik untuk negeri sebagaimana yang Engkau amanatkan. Ampuni kami Allah atas segala kekilafan, kealpaan, kesalahan orang tua kami, para pahlawan dan syuhada kami yang telah memerdekakan bangsa kami, para pemimpin kami, sekaligus Engkau berikan petunjuk dan hidayah-Mu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi, pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Jawa Tengah dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah serta Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat nanti, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Akhir kata, kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat siang.